Halo, perkenalkan nama saya Fakral Muhammad Lutfi, NIM 19101369. Di sini saya akan mempresentasikan proyek penelitian yang saya buat tentang kesulitan mahasiswa terhadap mata kuliah statistika. Pendahuluan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dan juga pengalaman peneliti selama mengajar statistika, banyak mahasiswa yang tidak berani menampilkan hasil pekerjaannya. Dan pada saat mengerjakan soal latihan terlihat beberapa mahasiswa kurang serius. Hal ini berakibat pada hasil belajar mahasiswa yang rendah. Berdasarkan absensi mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika menunjukkan masih banyak mahasiswa yang mengulang pada mata kuliah statistika. Presentase mahasiswa yang mengulang mata kuliah statistika dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Ini adalah tabel jumlah dan presentasi mahasiswa yang mengulang pada mata kuliah statistika tahun ajaran 2018-2019. Untuk kelas W ada 58 mahasiswa yang mengulang ada 21, presentasi mahasiswa mengulang ada 36%. Untuk kelas A, jumlah mahasiswa 66, jumlah mahasiswa yang mengulang 35, presentasi mahasiswa mengulang ada 53%. Untuk kelas W, tahun ajaran 1920, jumlah mahasiswa ada 41, jumlah mahasiswa yang mengulang ada 12, presentase mahasiswa yang mengulang ada 29. Untuk kelas A ada mahasiswa ada 43, jumlah mahasiswa yang mengulang ada 7, presentasi mahasiswa mengulang 16. Untuk kelas ulang, jumlah mahasiswa 20, jumlah mahasiswa yang mengulang ada 20, presentasi mahasiswa mengulang ada 100%. Dari tabel terlihat banyak presentasi mahasiswa yang mengulang mata kuliah statistika pada 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2018-2019, hampir 50% mahasiswa yang mengulang dari kedua kelas. Di sini saya mencoba melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran supaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning merupakan pembelajaran yang membagi mahasiswa dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adapun langkah-langkah cooperative learning. Langkah pertama adalah indikator menyampaikan tujuan dan memotivasi mahasiswa. Selanjutnya, tingkah dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai serta memotivasi mahasiswa. Langkah kedua, menyajikan informasi. Dosen menyajikan informasi kepada mahasiswa. Langkah ketiga, mengorganisasikan mahasiswa dalam kelompok-kelompok belajar. Dosen memotivasi mahasiswa serta memfasilitasi kerja mahasiswa dalam kelompok-kelompok belajar. Langkah keempat, evaluasi. Dosen mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Langkah kelima, memberikan penghargaan. Dosen memberikan penghargaan hasil kerja individual dan kelompok. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan aktivitas belajar mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dan dilakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran secara terus-menerus selama penelitian. Ada 4 prosedur penelitian, yaitu 1. Tahap perencanaan, tahap pelaksana tindakan, yang ketiga tahap pengamatan, yang keempat tahap refleksi. Ada 4 prosedur penelitian. Untuk tahap pertama ada tahap perencanaan. Langkah-langkahnya adalah merancang pembagian kelompok, diskusi mahasiswa berdasarkan keheterogenean kemampuan kognitif. Yang kedua, merancang diskusi kelompok. Yang ketiga, mempersiapkan alokasi waktu untuk presentasi hasil diskusi kelompok. Yang keempat, mempersiapkan alokasi waktu untuk tanggapan dari kelompok diskusi lain. Untuk tahap pelaksanakan tindakan, langkah-langkahnya itu ada 5, yaitu 1. Meminta mahasiswa untuk duduk dalam kelompok diskusi masing-masing dan berdiskusi. Yang kedua, meminta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, meminta mahasiswa dari kelompok diskusi lain untuk memperhatikan dan menanggapi hasil diskusi yang disajikan oleh temannya. Yang keempat, dosen mengamati setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan tes hasil belajar setiap akhir siklus. Nah, yang ketiga ada tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini adalah
Observasi dilakukan pada saat dosen memberikan tindakan dengan mengisi lembar observasi. Pengamatan akan dibantu oleh teman kita yang juga mengajar di tempat penelitian bertugas. Untuk tahap keempat, tahap refleksi. Tahap refleksi adalah merupakan tahap akhir dari suatu penelitian tindak kelas. Dalam tahap ini, observer dan peneliti mendiskusikan hasil tindakan di kelas dan masalah yang terjadi di dalamnya. Dalam diskusi yang dilakukan analisis terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Demikian tahapan kegiatan terus berulang-ulang sehingga membentuk siklus yang kedua. Siklus yang ketiga dan seterusnya sampai permasalahan dianggap selesai atau teratasi. Instrumen penelitian adalah lembar tes hasil belajar. Lembar ini digunakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran setiap akhir siklus. Tes hasil belajar disusun adalah bentuk uraian. Selanjutnya, data hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dari tes yang dilaksanakan setelah berakhir satu siklus dianalisis untuk melihat ketuntasan belajar mahasiswa secara individu atau mendapatkan nilai di atas B. Dalam penelitian ini diharapkan hasil belajar mahasiswa yang memenuhi nilai di atas B melebihi 70% dari jumlah mahasiswa. Ketuntasan belajar mahasiswa secara individu dapat dihitung dengan menggunakan rumus T NI per SM kali 100, di mana NI itu ketuntasan belajar secara individu, T ini adalah skor yang diperoleh mahasiswa, SM adalah skor maksimum dari tes. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk melihat hasil belajar mahasiswa pada siklus 1, peneliti memberikan tes pada hari Kamis tanggal 30 April 2018. Tes tersebut terdiri dari 4 butir soal esai dari 41 orang mahasiswa kelas A yang mengambil mata kuliah statistika. Hanya 10 orang yang mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas B. Data hasil tes yang telah dilakukan pada siklus 1 disediakan dalam bentuk tabel berikut. Siklus 1, mahasiswa mencapai nilai di atas B hanya 21. Hanya 51%. Untuk yang di bawah nilai B ada 20. Jadi 49% untuk nilai yang di bawah B. Dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa memperoleh nilai B sebanyak 21 orang atau 51% dari 20 orang mahasiswa memperoleh nilai di bawah B. Umumnya adalah mahasiswa yang tidak serius dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sebelum diadakan tes, mereka juga tidak mengulang pelajaran di rumah. Kesimpulan dari data di atas adalah bahwa indikator keberhasilan ketuntasan yang diharapkan oleh penelitian ini sebesar minimal 70% belum tercapai. Dalam hal ini, peneliti membimbing mahasiswa dan memberikan motivasi supaya lebih banyak lagi mengerjakan soal-soal latihan di rumah. Untuk melihat hasil belajar mahasiswa pada siklus 2, peneliti memberikan tes pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2018. Tes tersebut terdiri dari 3 butir soal esai dari 41 orang mahasiswa kelas A yang mengambil mata kuliah statistika, 30 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas B. Data tes hasil belajar yang telah dilakukan pada siklus 2 disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa memperoleh nilai di atas B adalah 30 orang atau 73%. Kesimpulan dari data di atas adalah bahwa indikator keberhasilan ketuntasan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu minimal 70% sudah tercapai. Dari kedua model pembelajaran kooperatif ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes mahasiswa di setiap akhir siklus 1 dan 2 meningkat hingga 73%. Peneliti sebagai pelaksana dan observer sepakat menghentikan tindakan penelitian sampai pada siklus kedua ini. Hal ini dikarenakan indikator keberhasilan ketuntasan diharapkan pada penelitian ini yaitu minimal 70% sudah tercapai. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan model cooperative learning meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 dan mencapai target dalam penelitian ini yaitu 70% dari jumlah mahasiswa di kelas memperoleh nilai di atas B. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.